Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas karunia-Nya sehingga pada tanggal 2 Zulqa'dah ini kita masih bisa berkumpul di kajian pekanan rutin Masjid Ar-Rahman Tangguh LNG, Teluk Bintuni, Papua Barat. Adapun kajian pada hari ini akan diisi oleh guru kita Ustadz Amin Nur Baiz, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir melalui aplikasi Zoom meeting kita hari ini. Mengucapkan ahlan wa sahlan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Semoga tetap sehat ya. Barakallahu fikum. Mengucapkan syukran jazilan, jazakallah khairan sudah kembali menyempatkan waktunya untuk bisa mengajar kami pada kesempatan kali ini. Taib, sebelum kita mulai kajian, saya sebagai moderator kajian akan membacakan tata tertib untuk kajian pada sore hari ini. Insya Allah kajian akan dilaksanakan selama 45 menit, kemudian tanya jawab selama 15 menit. Kami himbau kepada para peserta untuk jangan lupa mematikan speaker dan mengubah mode menjadi mute agar tidak mengganggu jalannya kajian. Adapun materi pada kajian sore ini adalah masih mengenai muamalat ya. Melanjutkan kajian kita sebelumnya di bulan Ramadan bersama Ustadz Ami, kita membahas mengenai harta haram, di mana di kajian tersebut kita membahas mengenai beberapa jenis investasi ya, termasuk cryptocurrency, saham, dan juga reksadana terkait pandangannya dengan syariat. Kemudian kali ini kita akan membahas mengenai solusi dari kajian tersebut. Semoga kita sama-sama meraih keberkahan dan fadilah dari kajian ini. Tafadhol Ustaz, kajian bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Sebagaimana yang tadi disampaikan dalam muqaddimah, bahwa kajian kita di kesempatan kali ini tanggal 2 Dzulqa'dah 1442 Hijriah adalah lanjutan dari kajian sebelumnya yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Kita telah membicarakan tentang beberapa bentuk pengembangan dana, namun dengan cara yang bermasalah. Ada yang karena disebabkan ghorornya yang besar, ada juga yang masih banyak transaksi riba dan aneka bentuk kezaliman yang lainnya. Dan di antara yang sudah kita sebutkan adalah ada cryptocurrency. Kemudian kita juga sempat menyinggung tentang masalah bisnis saham. Lalu kita juga sempat menyinggung tentang masalah forex. Dan ketika itu saya menyatakan bahwa kita belum bicara solusi. Kalimat yang saya sampaikan ini, kita belum bicara solusi, itu sebenarnya bisa anggaplah sebagai peredam ya. Karena ada sebagian orang ketika dia mendengar beberapa keterangan tentang sisi bermasalah dalam transaksi forex, dalam transaksi saham, termasuk juga dalam transaksi cryptocurrency, kemudian muncul komentar. Anda cuma bisa mengatakan ini terlarang, ini nggak boleh, ini haram, ini gharar, ini riba. Bagaimana solusinya? Nah, kemudian di kesempatan kali ini panitia meminta agar kita lengkapi kajian itu dengan membahas tentang solusi bagi harta haram yang dianggap biasa. Karena ranah solusinya itu sebenarnya lebih kepada masalah permodalan, maka insya Allah yang akan kita bahas di sini adalah solusi permodalan yang syar'i. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Putus. Zoom-nya ada masalah? Tidak, Ustaz. Oh, tidak. Terus. Nah.
akun saya satunya terputus. Baik. Bergabung lagi Pak, bisa minta tolong dijadikan co-host. Baik. Baik. Alhamdulillah. Nah, kita akan membahas tentang solusi permodalan syar'i. Jadi bagaimana sih caranya agar kita bisa mengembangkan dana yang kita punya dan bisa menghasilkan manfaat yang halal. Karena sebelumnya kita telah membahas tentang permodalan yang bertentangan dengan syariat. Kita telah membahas tentang masalah permodalan namun bertentangan dengan syariat. Di antara yang kemarin kita singgung adalah masalah bisnis saham. Kemudian kita juga menyinggung permainan orang di dunia forex. Kemudian juga yang kita singgung adalah masalah kripto yang waktu itu sempat rame dan sekarang kita bisa lihat nilainya jatuh bebas ya. Baik, tentang solusi permodalan syar'i. Jadi memang dalam Islam kita diminta agar melakukan kerjasama dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bersama sehingga kaum muslimin bisa merasakan semua manfaatnya. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis di mana para ulama masih berbeda pendapat tentang keabsahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi. Ana thalithu syarikain ma lam yakun ahaduhumal akhar. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang saling bersekutu. Dua orang yang saling bekerja sama. Ma lam yakun ahaduhumal akhar, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku akan tinggalkan mereka. Yang dimaksud sebagai pihak ketiga, artinya Allah Subhanahu wa taala membersamai praktek kerjasama yang dilakukan oleh sesama muslim. Selama mereka menjaga amanah, tidak kemudian berkhianat, dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan, dan dalam hadis ini disebutkan Allah jadi pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai apa? Sebagai penjamin bahwa usaha ini adalah usaha yang akan diberkahi olehnya Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita dianjurkan untuk melakukan kerjasama dalam rangka memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Sehingga praktek kerjasama dalam bisnis antar kaum muslimin dengan tujuan dalam rangka untuk berbagi bersama kaum muslimin, ini termasuk salah satu di antara amalan yang disyariatkan. Dalam arti tujuannya adalah untuk saling mendukung kegiatan dakwah kaum muslimin. Dan bisa jadi itu masuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah tolong-menolong dalam kebaikan. Dan ta'awun dalam kebaikan termasuk di antara yang disyariatkan. Meskipun itu dalam bentuk bermuamalah. Sehingga kerjasama bisnis dalam Islam termasuk di antara yang ditekankan agar kaum muslimin bisa mengembangkan potensi yang mereka punya. Tayyib. Dalam Islam, harta itu jangan sampai dibuat nganggur. Harta itu jangan sampai dibuat nganggur. Sehingga ketika harta itu nganggur, yang tidak kemudian produktif, tidak menghasilkan, ini termasuk di antara sesuatu yang tercela. Ya. Makanya kita ketika punya harta, sebisa mungkin tidak dibuat nganggur. Harta kok nganggur itu satu hal yang sia-sia. Makanya Islam menekankan
sebisa mungkin kita memberikan manfaat. Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Bentuk kemanfaatan bagi yang lain itu berbeda-beda. Bisa manfaat berupa tenaga, berupa ilmu, kemudian juga bisa manfaat berupa harta yang kita punya. Nah, kemudian kemanfaatan harta yang diharapkan itu seperti apa? Apakah semua harta kita yang kita punya harus kita sumbangkan ke orang, kita sumbangkan untuk kegiatan sosial semuanya sehingga kita tidak menyisakan tabungan sepeser pun? Tentu maknanya tidak demikian. Bentuk kemanfaatan harta ada beragam. Bisa bentuknya bersifat murni sosial. Nah, sosial itu ada yang searah, ada yang dua arah. Yang searah contohnya sedekah. Ini searah. Searah dalam arti ketika Anda memberikan, Anda tidak mendapatkan pengembalian apapun. Sehingga harapannya adalah mendapatkan pahala di akhirat. Murni untuk mendapatkan pahala. Dan ada yang dua arah. Yang dua arah berarti nanti Anda akan mendapatkan pengembalian. Contohnya adalah Anda memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dan nanti dia akan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan antara Anda dengan mereka. Ini yang sifatnya sosial. Ada yang sifatnya komersil. Nah, bentuk kemanfaatan harta yang sifatnya komersil, ya, misalnya adalah dengan dibuat kerjasama. Dibuat akad kerjasama, baik dalam bentuk musyarakah atau dalam bentuk mudharabah. Nah, sehingga nanti dengan cara ini, maka harta yang didapatkan oleh seseorang itu, yang dimiliki oleh seseorang itu akan berkembang. Berkembang sehingga tidak hanya mengendap begitu saja, tapi juga bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Dan prinsip inilah yang ditekankan dalam syariat kita. Karena itu para sahabat Nabi SAW adalah orang yang sangat perhatian terhadap harta yang nganggur. Jangan sampai harta itu dibiarkan. Sehingga mereka segera melakukan unit kegiatan yang produktif. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, man kanat lahu ardun falyazra'ha. Siapa yang punya tanah nganggur, maka hendaknya dia kelola. Fa illam yazra'ha, kemudian kita lanjutkan kita simak lanjutan hadis. Fa illam yazra'ha falyuzri akhahu. Kalau dia nggak bisa ngelola, mungkin ya, karena kesibukannya atau karena dia nggak punya keahlian dalam mengelola, Rasulullah SAW meminta jangan sampai tanah ini dibuat nganggur. Kalaupun kamu tidak bisa mengelola tanah ini, kamu berikan kesempatan bagi saudaramu, bagi akhahu, bagi saudaramu, maksudnya saudara di sini adalah saudara sama Muslim. Berikan kesempatan bagi dia untuk mengelolanya. Coba kita lihat di sini hadisnya riwayat Muslim, rawahu Muslim. Dalam hadis ini kita bisa lihat bagaimana semangat Nabi SAW di mana beliau mengarahkan kepada masyarakat agar ketika punya potensi jangan dibuat nganggur. Beliau SAW berbicara tentang tanah. Dan tentu saja ini sifatnya bukan pembatasan. Sehingga hanya berlaku bagi tanah yang nganggur saja. Potensi umat di zaman sekarang mungkin yang terbesar adalah uang. Sehingga ketika dia punya dana berupa tabungan, dia punya dana berupa uang,
ketika itu dibiarkan nganggur, maka sebenarnya termasuk di antara hal yang kurang positif, di mana Nabi SAW meminta maksimalkan itu. Kalaupun beliau menyebut tanah, ini bukan pembatasan, berlaku juga untuk potensi harta yang lainnya. Dari sinilah yang melatar belakangi kita, kenapa kita diminta agar memaksimalkan harta yang kita punya. Jadi kalau punya harta, intinya jangan dibuat nganggur. Silahkan Anda maksimalkan dengan diarahkan untuk kegiatan sosial, baik yang sifatnya searah, sedekah, wakaf, hibah, infak, dan yang atau yang sifatnya dua arah, Anda pinjamkan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang punya lahan banyak kosong, ya. Sementara teman-temannya belum punya rumah, dia kesulitan untuk membeli tanah. Kenapa dia nggak pinjamkan tanahnya? Dia nggak utangkan tanahnya atau dia pinjamkan tanahnya. Dua arah ini bisa utang, bisa pinjam meminjam, ya. Isti'arah, pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam berarti bentuknya benda fisik. Kalau utang itu yang habis pakai, seperti uang atau misalnya bahan makanan, atau dengan cara dia kerjasamakan, ya. Sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin yang dia punya keahlian, tapi dia tidak bisa dia tidak punya modal, maka kita bisa ikut ambil bagian dengan cara memberikan modal baginya. Tayyib. Dan jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bicara akad musyarakah dan mudharabah, berarti kita bicara unit usaha yang real. Musyarakah dan mudharabah, kita bicara unit usaha yang real. Sehingga ke arah mana saya harus menyalurkan dana saya untuk kerjasama? Jawabannya adalah gunakan untuk modal unit usaha yang bersifat real. Kalau bersifat real, insya Allah selamat dari bentuk goror, perjudian, maupun transaksi riba sebagaimana yang terjadi pada bisnis forex atau cryptocurrency atau termasuk trading saham. Baik. Nah, berikutnya bagaimana bentuk musyarakah dan mudharabah yang perlu untuk kita perhatikan. Ada satu buku yang saya tulis. Buku itu berjudul Pengantar Permodalan dalam Islam. Buku itu sudah cukup lama, ya, dan sempat menjadi modul untuk workshop tentang permodalan dalam Islam. Jadi dalam buku itu saya membahas dua akad. Yang pertama adalah akad mudharabah. Yang kedua adalah akad musyarakah. Dua ini yang kita bahas. Sebenarnya akad ini mirip karena sama-sama akad kerjasama. Cuman bedanya, kalau akad mudharabah, pihak satu sebagai pemodal, sementara pihak dua sebagai pengelola. Baik. Sedangkan dalam akad musyarakah, pihak pemodal plus pengelola itu bisa jadi orangnya sama. Sehingga dia pemodal sekaligus pengelola, A, B, C, D, mereka sama-sama tanam modal dan mereka juga sama-sama ikut mengelola. Praktek seperti itu namanya musyarakah. Kalau mudharabah, satu pihak ngasih modal saja, satu pihak kerja saja. Tidak ada pihak yang pemodal tidak ikut kerja, sebagaimana pihak yang kerja juga tidak ikut modal. Baik. Yang penting untuk kita ketahui di sini adalah aturan yang berlaku dalam mudharabah dan musyarakah. Kita akan sebutkan beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam mudharabah dan musyarakah. Saya dahulukan untuk yang mudharabah terlebih dahulu. Aturan untuk mudharabah. Dalam mudharabah, di situ ada subjek, pelaku akad. Dan pelaku akad itu ada dua. Ada pemodal, sahibul mal,
sahibul mal, dan yang satunya adalah amil. Sebutan lainnya adalah mudhorib. Baik, ini subjeknya. Lalu masing-masing subjek, dia memiliki peran untuk memberikan objek. Sahibul mal memberikan objek berupa modal dana, modal harta, yang amil berupa kerja. Baik. Sehingga ini menjadi dua unsur utama dalam praktek mudharabah, antara modal harta dan kerja. Karena itu harus ada nilai kejelasan. Kejelasan modal harta adalah harus ditentukan nominal jelas. Maka para ulama sampai mengatakan bahwa dalam mudharabah jika modal itu berupa aset, misalnya tanah atau properti yang lainnya, dia harus di-appraise, harus dinilai untuk ketemu nominalnya. Sedangkan kerja, sisi kejelasannya di mana? Sisi kejelasannya adalah di unit kerja. Ya, meskipun bisa jadi kurang jelas di sisi volume. Misalnya unit kerja itu menjualkan atau memproduksi atau memperdagangkan dan seterusnya. Sementara untuk volume kerjanya ya, tergantung situasi. Sehingga kalau misalnya masih startup mungkin butuh effort yang besar, butuh kerja yang lebih banyak. Kalau sudah established kerjanya lebih sedikit. Sehingga tergantung kondisi. Karena unit kerja yang penting adalah unit kerjanya jelas. Nanti saya ngapain? Ini saya nerima modal ini saya harus apa? Ya kamu harus memperdagangkan barang ini. Nah, berarti unit kerjanya jelas, yaitu memperdagangkan. Adapun nanti seberapa sering dia harus buka toko, kemudian berapa sering dia harus kulaan, berapa sering dia harus ngirim, itu tergantung dari kondisi di lapangan. Karena itu bisa beda-beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Tayyib. Selanjutnya, dari sisi status ya. Dari sisi status. Bahwa modal harta itu tidak boleh dijamin. Tidak boleh dijamin. Sehingga ketika orang menanamkan modal, maka dia tidak boleh minta agar modalnya dikembalikan jika mengalami resiko. Demikian pula untuk kerja, statusnya adalah kerja untuk dapat untung. Sehingga status kerja ini tidak digaji. Tapi nanti dia akan mendapatkan bagi hasil sesuai yang disepakati. Sehingga kalau ada mudhorib, ya saya mau menjalankan tapi nanti per bulan saya minta sekian dan saya minta bagi hasil 50%. Kalau kayak gitu itu bukan mudharabah, itu akad ijarah. Sehingga pada asalnya amil itu tidak digaji. Tapi dia nanti mendapatkan bagi hasil. Dia mendapatkan bagi hasil. Sehingga di posisi status modal harta tidak boleh dijamin, amil tidak boleh digaji. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga siapa yang mau untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Karena itu dalam praktek mudharabah, di situ ada keseimbangan. Bahwa peluang untung sama dengan resiko rugi. Maka siapa yang ingin mendapatkan peluang untung, di saat dia harus siap dengan resiko rugi. Kalau dia mau untung tapi nggak mau rugi, ya keseimbangan seperti ini tidak berlaku.
berdasarkan hadis wala ribhu ma lam yutman, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga siapa yang mau untung, dia harus siap menanggung resiko rugi. Sehingga kalau ada orang yang ngasih modal, saya mau ngasih modal ke kamu misalnya 100 juta. Tapi syaratnya nanti kalau untung kita bagi hasil, kalau rugi tolong kembalikan semuanya. Kalau rugi saya nggak minta bagi hasil, tapi tolong dikembalikan 100 juta. Ini praktek yang tidak boleh. Kalau rugi ya jangan minta dikembalikan. Rugi berarti modal ada yang hilang. Tayyib. Selanjutnya, terkait masalah pembagian hasil. Pembagian hasil. Untuk pembagian hasil, ini tidak boleh tertentu. Tidak boleh tertentu. Sehingga tidak boleh orang ketika melakukan praktek mudharabah, pembagian hasilnya nominal tertentu. Misalnya gimana? Dia ketika melakukan pembagian hasil, dia tetapkan. Pokoknya untuk bagi hasil, saya minta 5 juta per bulan. Nah itu tidak boleh. Bagi hasil seperti itu sama dengan riba. Nah, kemudian juga tidak boleh berdasarkan modal. Namun bagi hasil itu berdasarkan hasil. Sehingga bagi hasil yang tepat adalah berdasarkan hasil. Bagi hasil berdasar hasil. Kalau ada bagi hasil berdasarkan modal, itu sama dengan riba. Misalnya, saya ngasih 100 juta. Per bulan saya dikasih berapa? Nanti Bapak aman ya. Bapak per bulan saya kasih 3% per bulan. Siap ya, deal. Per bulan 3%. Deal. Langsung dia naruh 3 juta. Dia naruh 100 juta. Setiap bulan dia dapat 3%. 3 juta terus setiap bulan. Auto transfer. Ini kan tidak ada bedanya dengan praktek riba. Loh, tapi itu kan pakai prosentase. Nah, riba juga pakai prosentase. Nah, terus yang benar gimana? Yang benar seharusnya prosentase itu lihat faktor kalinya. Dia harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Kalau berdasarkan modal, ini sama dengan praktek riba. Sehingga nggak boleh 3% dari modal itu nggak boleh. Yang boleh berapa? 30% dari untung. Atau 40% dari untung dan seterusnya. Nah, kemudian tadi kita sudah menyebutkan bahwa bagi hasil itu tidak boleh tertentu ya. Tertentu itu contohnya angka. Misalnya 5 juta per bulan. Contohnya tertentu adalah angka 5 juta per bulan. Atau 10 juta per bulan. Nah, itu tertentu. Atau tadi berdasarkan modal sehingga dia flat. Nah, terus gimana? Yang betul berdasarkan hasil. Dan harus jelas prosentasenya. Harus jelas prosentasenya. Jelas prosentasenya artinya harus ada angka persentase. Nah, nilai kejelasan persentase ini bisa kembali kepada kesepakatan. Bisa juga kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Bisa kembali kepada kesepakatan, bisa kembali kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Sehingga ada istilah pembagian hasil misali, pembagian hasil standar yang ada di masyarakat. Yang itu dipakai sebagai acuan jika tidak ada kesepakatan. Sehingga misalnya ya, Anda belikan beberapa ekor kambing. Lalu Anda taruh di seorang petani. Tolong nanti dirawatkan Pak. Pas Idul Adha ini nanti akan kita jual. Lalu Anda belikan, kemudian dirawatkan. Berdasarkan uruf di situ, bahwa kalau orang melakukan praktek seperti ini, nanti 50-50.
Sehingga saat itu dijual, modalnya berapa, keuntungannya bagi 2. Nah, pada saat Anda naruh uang di situ, Anda belikan kambing, tidak ada kesepakatan. Nanti yang ngerawat berapa, Anda berapa, nggak ada kesepakatan. Namun yang terjadi adalah Anda pokoknya naruh begitu saja. Maka di posisi ini nanti dikembalikan ke urf. Dan itu bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tayyib. Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan dalam masalah mudharabah adalah mengenai jaminan, ya, mengenai jaminan. Bolehkah dalam praktek mudharabah itu ada jaminan? Sehingga saya ngasih modal kepada si A, lalu saya minta kepada A, tolong serahkan sertifikatmu, serahkan BPKB-mu. Ini sebagai jaminan. Jaminan dalam akad mudharabah itu dibagi menjadi 2. Pertama adalah jaminan untuk kepercayaan. Sehingga kita minta jaminan tujuannya hanya sebatas untuk kepercayaan. Dalam arti saya yakin orang ini jujur dan terpercaya untuk mengembangkan dana saya setelah saya mendapatkan jaminan. Berarti dia serius. Dia mau ngasih sertifikat. Dia ngasih BPKB, dia ngasih ini, dan dia taruh di tempat saya sebagai jaminan untuk kepercayaan. Maka seperti ini diperbolehkan. Karena dalam akad tausiqat, dalam akad penjaminan, itu boleh digabungkan dengan akad apapun. Termasuk diantaranya adalah akad mudharabah atau musyarakah. Kemudian yang kedua adalah untuk ganti resiko. Ganti resiko, jaminan resiko. Nah ini yang nggak boleh. Sehingga kalau jaminan itu akan dieksekusi jika terjadi resiko, maka praktek seperti ini dilarang. Karena berarti kembali kepada tadi, dia tidak mau mendapatkan resiko rugi ketika terjadi kerugian. Yang betul gimana? Jaminan untuk ganti resiko tidak boleh. Kecuali untuk resiko yang disebabkan keteledoran mudharib. Nah, ini boleh. Karena ketika mudharib teledor, maka dibolehkan bagi untuk meminta, ya, untuk nuntut agar modalnya dikembalikan dengan catatan teledor. Tapi kalau mudharib tidak teledor dan terjadi kerugian, maka di posisi ini mudharib tidak boleh dituntut untuk menanggung ganti rugi. Selanjutnya kita akan bahas bentuk resiko rugi. Resiko rugi dalam akad mudharabah untuk resiko modal itu dikembalikan ke pemodal, sahibul mal. Sedangkan resiko kerja, dalam arti kerjanya sama sekali tidak digaji, itu dikembalikan kepada amil, kepada mudharib. Nah, jadilah masing-masing mendapatkan resiko sesuai dengan bidangnya. Sahibul mal resikonya di modal, amil resikonya di kerja. Baik. Lalu sekarang sedang semarak, Pak, ada yang disebut dengan fintech, ya, permodalan namun melalui online dengan cara bertahap. Praktek seperti itu boleh ataukah tidak? Baik. Kita akan bicara tentang finance teknologi. Kalau ada kasus seperti ini, ya, ada pemodal. Dia memberikan modal kepada koperasi. Lalu koperasi ini memberikan modal ke UMKM. Baik. Ada pemodal,
dia ngasih modal ke koperasi, kemudian koperasi ini memberikan modal ke UMKM. Praktek ini sering diistilahkan oleh An-Nawawi dengan, atau disebut oleh An-Nawawi dengan mudorobah murakkabah, disebut oleh para ulama dengan mudorobah murakkabah, mudorobah bertingkat. Bagaimana bentuk mudorobah bertingkat? Terjadi 2 kali mudorobah. Pemodal dia ngasih modal ke koperasi. Nah, di posisi ini status pemodal sebagai sohibul mal 1. Lalu pihak koperasi memegang modal itu, berarti dia sebagai mudorib 1. Nah kemudian karena koperasi tidak punya unit usaha real, maka dia salurkan modal itu ke UMKM. Nah, modal disalurkan ke UMKM. Nah sehingga terjadilah perubahan koperasi menjadi sohibul mal 2 dan UMKM menjadi mudorib 2. Sudah? Praktek seperti dilarang oleh An-Nawawi jika pihak koperasi minta bagi hasil. Jadi di Raudhatul Thalibin, kata Nawawi, model mudorobah murakkabah, mudorobah bertingkat seperti ini. Beliau mengatakan, man'u mudorobati tsani, dilarang bagi orang pertama untuk mengalihkan modal ke orang yang kedua. Jika dia mendapatkan izin dari pemodal pertama dan posisi koperasi adalah sebagai wakil dari pemodal pertama, hukumnya boleh. Jadi dia mendapatkan ujroh. Tapi kalau koperasi minta bagi hasil, membatalkan mudorobah yang kedua. Nah, dipahami ya? Saya ulang. Praktek seperti ini kalau dijadikan sebagai mudorobah 2 kali, mudorobah bertingkat, tidak boleh. Tapi kalau dijadikan sebagai mudorobah 1 tingkat, lalu ada salah satu pihak yang dianulir, boleh. 1 tingkatnya gimana? Karena koperasi tidak menggunakan modal itu untuk unit usaha, maka sebenarnya aliran modal itu langsung ke UMKM. Langsung dari pemodal ke UMKM. Terus posisi koperasi sebagai apa? Dia harus dianulir sistem ini. Maka dia menjadi wakil pemodal. Karena posisi dia menyalurkan modal kepada UMKM. Kalau wakil pemodal, boleh. Nah, wakil pemodal ini nanti dia mendapatkan ujroh, mendapatkan fee, bukan mendapatkan bagi hasil. Bagi hasil tetap dilakukan antara UMKM dengan pihak pemodal, tanpa melibatkan koperasi. Dipahami insya Allah ya? Tayyib. Karena itu kita bisa lihat ya, dalam praktek fintech ya, ada masyarakat pemodal. Masyarakat pemodal. Kemudian sebuah perusahaan fintech dia mengupload. Di sini ada sebuah proyek yang butuh dana sekian. Lalu masyarakat pemodal itu menyalurkan ke perusahaan fintech. Kemudian perusahaan fintech itu menyalurkan ke UMKM. Nah, jika dalam posisi ini perusahaan fintech hanya mendapatkan fee, hukumnya boleh. Tapi kalau dia dapat bagi hasil, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana keterangan Nawawi, karena nanti jadinya dia mendapatkan hasil padahal dia tidak kerja, dan juga dia tidak ikut menanam modal. Maka dia tidak punya unsur kerja, tidak punya unsur modal. Sehingga di posisi itu dia tidak berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Tapi dia dapat fee atas usaha dia menyalurkan modal dari para pemodal kepada UMKM. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bisa dipahami. Jadi solusi yang kami jelaskan di sini adalah solusi tentang bagaimana praktek permodalan yang syar'i dalam bidang usaha yang lebih real, karena yang kita sebutkan kemarin ada yang bentuknya kripto, kemudian trading saham, termasuk juga
forex, itu semuanya serba gharar dan sangat rentan dengan perjudian. Kemudian untuk permodalan yang sifatnya pasif ya, seperti digunakan untuk beli tanah atau beli emas, kemudian nanti bisa menghasilkan keuntungan jika ada kenaikan harga, saya kira itu tidak perlu dijelaskan dengan detail karena kita semua cukup mudah dalam memahaminya dalam praktek sehari-hari. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Ami ada penjelasannya. Kami berikan kesempatan sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di chat box. Saya dibacakan Ustaz ya. Untuk pertanyaan pertama, saya pilih dulu. Apa benar dalam akad mudharabah, amil tidak boleh mengambil bagi hasil selama modal belum kembali? Baik. Apakah benar dalam akad mudharabah, amil tidak boleh mendapatkan bagi hasil sebelum modal kembali? Sebenarnya kalimat ini tidak bisa kita jadikan sebagai acuan mutlak. Saya coba kasih rincian seperti ini ya. Jadi hasil dalam akad mudharabah adalah apa? Adalah untung. Hasil dalam akad mudharabah adalah keuntungan. Sehingga kalau ada keuntungan berarti disebut hasil. Berarti bagi hasil sama dengan bagi untung. Baik. Kapan orang disebut telah untung? Orang disebut sudah untung jika modal kembali. Jika modal kembali. Sudah? Ya ini teori umum ya. Kita paham. Kapan orang disebut sudah untung? Jawabannya adalah jika modal sudah kembali. Kalau modal belum kembali ya tidak bisa disebut untung. Disebut untung kalau modal sudah kembali. Nah selanjutnya. Ketika modal itu belum kembali secara utuh. Sementara keuntungan sudah ada. Apakah itu bisa dibagi? Jadi saya terkadang membaginya seperti ini ya. Unit usaha itu ada yang sifatnya menghabiskan modal, ada yang menghabiskan, atau sebelumnya gini, hak amil adalah untung, keuntungan, bagi untung. Maka kalau tidak ada untung, amil nggak punya apapun. Sedangkan seisi unit usaha itu ada barang, ada aneka aset, itu semuanya milik pemodal. Nanti kalau modalnya hanya ditutup, dijual, maka semuanya dikembalikan kepada pemodal. Baik, kita kembali ke sini. Jadi unit usaha itu ada yang menghabiskan modal, ada yang sifatnya bertahap. Ada yang sifatnya bertahap. Nah, yang menghabiskan modal contohnya apa? Misalnya contoh bisnis makanan. Dia ngasih modal berupa dana senilai 100 juta. Yang 70 juta dipakai untuk perlengkapan, sewa ruko dan seterusnya. 70 juta. Yang 30 dipakai untuk beli bahan baku. Bahan baku dalam nilai 30 juta itu setelah diputer bisa menghasilkan jadi 15 juta. Jadi 45 juta. Berarti untung berapa? 15 juta. Sehingga di situ 100 juta, 70 aset, kemudian yang 30 bahan baku. Nah, yang dijual kan ini ya. Yang dijual yang mana? Yang bahan baku. Ini yang dijual. Nah, muter yang 30 juta ini, yang berupa bahan baku, dalam waktu 1 bulan, rentang 1 bulan, jadilah 45 juta. Ya, anggaplah misalnya jualan ayam geprek. Ya. Dari 30 juta bahan baku, dia mendapatkan kenaikan jadi 45. Tayyib. Sekarang 45 juta ini berarti sudah untung belum? Sudah ya. Sudah untung jika dilihat dari nilai ini. Ya. Untung 15.
15 juta. Cuman kalau dilihat dari ini kan belum untung. Nah, pertanyaannya ini boleh nggak dibagi? Baik. Kalau harus nunggu 70 ini dikembalikan, berarti sama dengan pemodal nggak punya peran sama sekali. Duitnya dikembalikan. Justru dia punya hak untuk mendapatkan bagi hasil dari 15 juta ini jika dia masih punya modal di unit usaha itu. Modalnya apa? Aset ini. Modalnya adalah perlengkapan yang ada di situ. Itu milik saya, sehingga saya berhak dapat bagi hasil. Tapi kalau perlengkapan itu sudah diuangkan, saya minta kembali dulu 100, akhirnya ya saya tidak punya saham sama sekali di situ. Berarti nanti saya nggak dapat bagi hasil. Paham ya? Orang bisa dapat bagi hasil karena kerja atau karena modal. Kalau modalnya dikembalikan semuanya, berarti sudah tidak ada bagi hasil. Baik. Terus gimana? Nah, cara ngitungnya begini. Modal. Di situ ada yang bentuknya aset, ada yang bentuknya barang. Baik. Asetnya berapa? Yang nilainya 70 juta. Ini tolong dihitung. Gini ya. Barangnya berapa? Dari 30 itu sudah balik semuanya. Baik, 30. Sudah? Di sini masih ada sisa. Sisa 15. Nah, ini kan sudah kelihatan untung. Sehingga ini tidak dikembalikan dalam bentuk uang, tapi tetap dihitung dalam neraca pengembalian modal. Dihitung dalam neraca modal, sehingga ini tidak diuangkan. Nah, kalau mengalami penyusutan ya tinggal dihitung penyusutannya berapa. Asetnya susut sehingga 70 juta dulu waktu beli, sekarang jadi anggaplah 60. Barang 30. Berarti yang 15 ini kembalikan dulu yang nilainya 10. Sudah? Sisanya yang 5 juta baru dibagi dengan mudhorib. Baik. Insya Allah di sini dipahami ya. Baik. Kecuali kalau misalnya modal semuanya dipakai untuk bahan yang dijual. Maka tidak boleh dibagi hasil sebelum modalnya balik. Sehingga 100 juta semuanya dipakai beli beras. Lalu beras itu dijual. Maka tidak boleh ada bagi hasil sebelum beras itu terjual semuanya. Karena semuanya jadi bahan yang dijual. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Saya pikir cukup jelas pembahasannya. Untuk sebelumnya saya informasikan bahwa untuk pertanyaan ini saya coba pilah yang berkaitan dengan materi ya. Kami sebelumnya mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kita bahas terkait waktu. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz mengenai mudharabah bertingkat tadi, bagaimana penentuan ujroh atau fee dan besarannya untuk pihak mudharib kedua ya? Bagaimana ini Ustadz? Baik, untuk mudharabah bertingkat, bagaimana penentuan ujrohnya, fee-nya? Fee dan semua bentuk upah ya, itu kembali kepada kesepakatan. Sehingga misalnya pihak fintech minta saya dikasih 1% dari nilai modal yang terkumpul, dan itu disepakati antara masyarakat pemodal dengan pihak fintech, insya Allah tidak masalah. Lalu dia melakukan crowdfunding, dari situ dia mendapatkan misalnya nilai 1M, kemudian dia mendapatkan 1% dari nilai 1M, sesuai kesepakatan, silahkan. Karena yang namanya fee dan semua bentuk ujroh itu dikembalikan kepada kesepakatan. Wallahu a'lam. Ya, syukran jawabannya Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Tadi disampaikan bahwa harta sosial salah satunya adalah dua arah, pinjaman dan disesuaikan dengan kesepakatan. Tapi bukankah kalau ada kelebihan dalam kesepakatan akan menjadi riba? Mohon penjelasan tambahan.
Yang saya maksud sesuai kesepakatan tadi adalah masalah rentang waktu. Jadi ini dipinjamkan selama berapa lama, kembali kepada kesepakatan. Setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Uang ini silakan kamu pegang, silakan kamu pakai selama 2 tahun, selama sekian tahun. Sehingga untuk waktunya disepakati. Tapi kalau pengembalian nominalnya ya sesuai dengan apa yang diserahkan. Sehingga tidak ada pengembalian yang lebih di situ. Wallahu alam. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Jadi dari ahli Dian, Afwan izin bertanya, ketika ada sahabat kita sedang proses hijrah berlepas diri dari pekerjaan terkait riba, bagaimana cara mencuci atau membersihkan harta haram karena pekerjaan? Contohnya harta riba atau harta dari hasil dagangan barang haram. Baik. Bagaimana caranya agar kita bisa membersihkan harta kita dari harta haram? Para ulama memberikan rincian sebagai berikut ya. Harta haram itu ada 2. Ada harta haram. Saya bicara untuk harta haram karena cara mendapatkannya. Yang pertama, ada harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Misalnya mengambil harta orang lain dengan cara menipu dan aneka bentuk kedoliman yang lainnya. Maka harta ini selamanya haram. Selamanya haram sampai dikembalikan ke pemilik. Sampai mendapatkan kerelaan dari pemilik. Sehingga jika ada orang yang mendapatkan harta seperti ini, dia harus minta kerelaan dari pemilik. Jika pemilik tidak ridho, wajib untuk dia kembalikan. Yang kedua, harta haram karena cara mendapatkan yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya dari hasil jual beli benda haram, hasil dari transaksi haram yang saling ridho seperti riba, menang judi, menang forex, dan seterusnya. Para ulama membagi bagian ini menjadi 2. Didapatkan sebelum tahu ilmu, maka di sini statusnya halal. Karena dia belum tahu ilmunya. Yang kedua, didapatkan kebalikannya berarti setelah tahu ilmu. Dia sudah tahu kalau itu dilarang. Namun tetap dia ambil, maka hukumnya haram. Apa dalilnya kalau sebelum tahu ilmu kok jadi halal? Bagian yang ini. Dulu sahabat ada yang kaya dari hasil khamr, jualan khamr, dari praktek riba, dan seterusnya. Ketika itu semuanya diharamkan oleh Allah, Nabi SAW tidak minta kepada mereka untuk memiskinkan diri, mengembalikan hartanya. Bahkan Allah tegaskan tentang masalah riba, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya, lalu dia hentikan praktek itu, falahu ma salaf, maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam. Sehingga dia berhak untuk mendapatkan harta sebelum dia tahu ilmu. Dan urusannya wa amruhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tahu ilmu, wa man ada faulaika ashabun nar, kalau sudah tahu ilmu dia kembali lagi mengambil yang haram, maka itu diancam oleh Allah dengan neraka. Menunjukkan kalau itu adalah perbuatan dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan di Jogja sudah adzan maghrib. Semoga apa yang kita pelajari ini pelajaran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khairan pada Ustaz Ami. Semoga kajian ini memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Berhubung di Jogja juga sudah maghrib dan di Papua sudah masuk Isya, maka kajian ini kami akhiri. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis.
majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.